Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan pagi dan petang, siang dan malam, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita, insyaallah zahir dan batin. Allah masih berikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, tidak semua manusia yang punya. Kadang umur lagi panjang, badan tidak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada ke rumah saji. Mulai kalau awak lah latih kau, lah masuk pertengahan kau, kon lah mulai latih kau. Siang latih, tu banyak ke dipikiran menjalang raya oleh tu. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang dak lo istiqomah do. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ibu, kita syukuri. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nur Islam. Ya. Ndak jodohnya kawan memakai Nurul bagai. Ada Nur dan Nurul. Namo kadang ragu gitu kan. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, anak-anak kita, perwakilan dari pesantren Ramadan hadir bersama kita. Alhamdulillah. Mengisi waktu luang kita sedikit menjelang kita sholat tarawih, insyaallah. Mudah-mudahan dengan harapan Bapak Ibu sadonyo kodape awak istiqomah selalu sampai akhir apa? Akhir Ramadan, akhir ayat. Ini kalau akhir Ramadan, Nabi Ramadan sudah ada orang masjid itu dah. Ya. Sampai bila bu? Habis Ramadan Ustaz. Sudah Ramadan yo ndak tiba-tiba masjid dah. Tahun besok lah leh. Yo kok le aduh yo le ko indah. Sampai akhir hayat kita. Ya, sabar Pak. Istiqomah. Istiqomah itu Bapak Ibu balasannya surga. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat 5 waktu, istiqomah salat jamaah, istiqomah hadir di majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu, hadir di majelis ilmu mendengar kajian kok bukan tak punya nilai. Wah, ada nilainya. Bu, lihat terang Bu. Nih, besar nilainya dalam pandangan Allah. Buktinya hadis yang sahih Rasul menyatakan bahwa yang dinilai oleh Allah bukanlah mau kajiannya, sia ustadznya, jambara,
materie. Ayat dibaca itu sunnya tu. Karena tidak berubah ayat tu doh. Tetap 30 juz. 100 yang balik. Tidak ada tambah. Tidak boleh dikurangi. Tetap. Yang dinilai oleh Allah itu bikulli khutwatin sana. Tiap-tiap langkah yang awak langkahkan ke masjid, ke majlis ilmu, itu dibalas oleh Allah dengan setahun pahala puasa sunnah dan setahun pahala solat malam. Bu, lah mencoba ibu solat malam tak berhenti setahun. Tarui manarui tiap malam. Lah coba bu. Allah lun. Sama bu alunnya lah dah. Tu selangkah baru tu. Makanya hadir ke majelis ilmu tu bukan tak punya nilai, besar nilainya. Kadang ada je alasan bagai, kami bisa mendengar di rumah, mic kancang ke rumah, kareh. Nah, kok dia bela usaha tu makin kareh loh. Di YouTube banyak, TV banyak jo, gagah-gagah lo ustaznya le. Tapi apa yang tak kita miliki di itu semua langkah kaki yang awak langkahkan tu. Kalau di YouTube tu kan pokok ada paket, iduan selesai itu. Tapi kalau tak ada paket tu lah. Bahkan kalau awak nyampang meninggal dalam perjalanan menuju majlis ilmu, menuju masjid, meninggal dalam perjalanan tu fi sabilillah. Kan luar biasa tu. Jadi kalau ada wirid di siko, ada kajian, datang taruih. Usahakan siang malam. Subuh ada dia. Malam setidaknya. Kalau tak ada subuh, tahun besok adakan subuh lagi. Sampai orang lain subuh, malam di musola malahan itu. Ini kita bagaimana? Jangan sampai kendor, apalagi bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pakai judul. Ya, kamu catat. Judulnya 1, 2, 3 orang Oh yang sampai Dusi tu dah 5, 6 banyak pesantren sekolah Ustaz. Oh bergabung. Alhamdulillah. Bersyukurlah Bapak Ibu, Pemko awak lain masih perhatikan. Di luar Sumatera Barat tidak ada pesantren Ramadan Bapak Ibu. Awak ini kan perda ini. Dikucurkan dana, tenaga, pikiran, syukurlah kita itu. Ya. Judulnya adalah ciri-ciri manusia yang merugi di bulan Ramadan. 5, 10, mulai 20 mulai inilah. Soal di siko ada tulis dah. Lebih kurang 15 menit kan ada. 30 menit. Nya do panitia yang buat tu. Rancak dibuat sebenarnya. Kadang-kadang nya pupu tu dosa selama-lama nang kata judinya kan. Itulah la kapiradan jemaah aku dibuat tu Itu manggurutu le. Bilo ke sembahyang kau, gitu. Nah, 1 manusia yang merugi itu. Jadi seharusnya awak beruntung, bahagia, mendapat ampunan, mendapat maghfirah di bulan Ramadan dari Allah. Kini malah meruginya. Siapa yang merugi itu? Yang pertama orang yang tidak puasa Ramadan. Berarti bapak sabar tu. Wartawan banyak itu. Ya. Yang tak puasa. Di hari lainnya jarang puasa. Kini lah masuk bulan Ramadan ndak yo do. Padahal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Boleh dilihat dalam Al-Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 160. Bismillah, manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan maka balasan baginya 10 kali lipat. Cie babuek dibalik 10. Kan hebat tu. Cie dibaliknya dia agih 10. Urang manggalih do kayak gitu tu. Balik lansir 1 kilo, nyo agih 10 kilo. 10 kilo sekarang nak.
Ledo bu, bado, rugi ya saya itu. Tapi bagi Allah kayak gitu. Al-An'am 160. Siapa yang berbuat kebaikan dibalas 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kan luar biasa tuh. 10 itu udah tanggung banyak itu. Jadi siapa yang tidak berpuasa, dia termasuk manusia yang merugi. Bahkan Nabi mengecekan, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, siapa yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, larangan syariat. Ingat tu? Mungkin banyak alasan lah, dek karajo malam, dek lembur, dek latih, dek ndak taluk, ndak kue, banyak alasan lah gitu kan. Bala uzrin, kan ada bala uzrin situ. Siapa meninggalkan puasa tanpa uzur, larangan syariat, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Besok habis Ramadan kan ganti tu, namanya dikado. Ndak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Lain sampai 2025 nya puasa, nyo ganti, ndak bisa diganti, ndak tak ganti do. Walaupun nyo mengganti, karena ada bala uzrin tadi, nyo meninggal tu tanpa uzur. Uzur larangan syariat do. Faman kana minkum maridun, kalau dalam Al-Quran kan kayak itu. Apabila kamu dalam keadaan sakit, nah tu boleh tu. Apalagi kalau sakit itu menaun, sakit kau harus konsumsi ube. Bu, ibu harus minum ube 3 kali sehari, kata dokter. Batu dok, kalau tinggal suci, ibu mati. Kan dokter kau kan lebih hebat dari Tuhan, kau menakuin orang saya gitu kan. Tu gaya kau ingin sehat tentu iyo, makan tarui. Tu ndak ada. Atau ala safar, musafir. Musafir itu perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Kalau untuk pemaliang dah, itu tidak musafir itu doh. Pemencilok nomor itu mah. Atau ibu-ibu melahirkan. Caliaklah dulu, malayan kau tiap tahun ndak. Nyo kadang-kadang ada je ibu ku subur, asa masuk Ramadan malayan langsung. Masuk Ramadan malayan langsung. Masuk Ramadan malayan langsung. Anak 10 ah. Tu 10 tahun. Oi, lumayan tu. 10 tahun dah puasa. Kedialan lebih nyinyo mah. Nah ini awak dah. Tu kalau ndak mungkin fidyah, ndak boleh diqadha, ndak mungkin diqadha fidyah. Kan ada pilihan di sana tu. Tapi kalau puasa, wa in tasumu khairul lakum. Jika kamu sanggup berpuasa itu lebih baik bagimu. Jadi pilihan tu jaleh-jaleh Bapak Ibu. Tu larangan syariat. Kalau ditinggal tanpa ada larangan syariat, ndak bisa dibayar. Sampailah kepada anak-anak awak atau suami awak atau istri-istri awak, kalau istri lebih dari cie, ya Pak ya. Tapi kalau cie itu, sampailah ke istri kita. Istri awak ya, istri kawan lah. Lah bu, 1. Jadi tidak puasa, merugi besar dia itu. Karena bahasa di sana kutibah, diwajibkan. Yang kedua, benua. Yang kedua, yang tidak solat 5 waktu dan tidak solat jamaah. Nyo kadang ada je manusia kok tipenya bagai puasa lain sembahyang ndak. Siko ndak ada tempat lain. Ada. Taluk dinyo puasa dari pagi sampai sanjo, pe sore. Tahan dia. Anan sujui ko bare onah wa. Ndak takahar dinyo do. Tu manusia yang sombong no. Innal ladzina yastakbiru an ibadati, sesungguhnya orang yang paling takabur, orang yang paling sombong dari menyembah kepadaku, ibadah, barik kepala sujud, la tufatahu lahum abwabus sama', ndak dibuka pintu-pintu langit baginya. Pintu langit itu dalam tafsir doanya ndak diijabah, ndak makbul. Wala yadkhulul jannah, dia ndak akan masuk dalam surga. Hatta kok ka masuk juga dalam surga, hatta
Yajul jamal fi samil khiyat, sampai masuk dulu untuk ke dalam lubang pinjai, baru bisa. Kira-kira bisa enggak untuk masuk ke dalam lubang pinjai? Bisa, Bu? Cucuan lah kau yo. Sedang bandang saya nak bisa masuk payah. Kama-kama apa itu? Tolong saya, tak tolong saya kan nak ke cucu kan? Kau untunglah kau masuk dalam pinjai. Tak mungkin tu dah. Begitu. Jadi orang yang berat sujud kepalanya, orang yang paling sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak mau solat, Bapak Ibu, itu adalah penghuni neraka. Itu tidak menakui-nakuin, benar itu. Allah yang nyampaikan kayak gitu. Masalah kakum fi sakar, yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar. Qalu, saya lihat itu, qalu kan pakai alif di sana tuh, jamak. Seluruh penduduk neraka itu menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak solat. Rumah kan lai dake masjid Nur Islam. Iyo rumah lai dake, tapi sembahyang indah. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu kalau ingin mencari penduduk neraka yang masih hidup, masih ada di dunia kau orang yang tak solat. Itu sekodenya tu. Orang yang tak solat adalah penduduk neraka. Iya, tu kata Allah kayak gitu. Kita akan menyampaikan firman-firman Allah. Jadi oleh sebab itu, maka anak-anak awak paralu, awak asuh, awak suruh, bahkan awak berangi kalau nyendak sembahyang. Dari kini janganlah gaya sebesoknya suruh solat payah tu. Karena banyak kaduan-kaduan jemaah gede payah nyuruh sembahyang, buya anak sembahyang ada. Bila suruh sembahyang, nyolah babini saya. Mamu hanya dari ketek, dari kecil. Dari ketek taraja-raja lah gadang tak bawa-bawa lah tuo tarubah tidak kamati jadi parangai. Kau dari ketek anak jauh bawa anak awak. Ambo saya nak ambo nak ambo tu kama bayi tu lah gadang tu. Kalau yang gadang tu nyo Messi gini kok dah di Mutazakirin. Masjid Mutazakirin dia ceramah sekarang tu. Anak saya yang besar tu. Malam besok dia tempat lain pula itu. Jadi kalau tidak jual agama anak awak Bapak Ibu, hati-hati. Tidak akan dapat anak yang soleh itu. Percayalah. Harus jual agama. Tidak boleh lepas dari agama. Jadi agama itu tidak boleh lepas. Kalau tidak dibawa anak-anak awak ke masjid dari dini, dari kecil, maka siap-siap anak bapak ibu, anak awak akan dibawa ke tempat narkoba, ke tempat maksiat. Ibu namuah ndak? Kalau ndak, bawanya ke rumah saji, suruhnya ke surau, suruhnya mengaji, ajah juga kamu. Ndak bisa awak mau ajah do, saran ke orang, masukan ke pondok. Kau ndak mau pondok pesantren, pondok sawah tu masuk ana. Karantina situ. Harus kayak gitu. Kalau ndak, jamin anak awak bisa awak mendidik di rumah juga agama. Ini ndak baru. Jadi agama jangan ditinggalkan dan jangan disepelekan. Kawan kini banyak loh main kayak ustad ko, garin ko, aku cemeh lah tiba ke. Ndak, kita ndak bahas itu doh. Kan laibo kini media sosial tu. Ustad, garin, buya, ceramah orang surau. Itu, nak bisa harinya. Yalah, hari bulan puasa ko, dosa banyak ko. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang jelas selamatkan. Selamatkan. Jua selamayan jua agama. Ba pandai anak awak ibadah, ba bagus akhlaknya, ba bagus agamanya. Kalau tidak dari kini, nanti kita akan menyesal, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Ini dari kini selamayan. Karena anak awak ini kan sedang apa tu? Dia yang racunnya sekarang yang ini, Bapak Ibu. Ada main apa tu? Main FF, apa lagi? FF apa? ML, apa lagi? FJ, apa lagi?
Apa lupa lo gua? Hah? Domino. Apa lagi? Narkoba. Oh, narkoba ada ya. Apa lagi? Banyak nama itu. Tantunya ada kan? Apa lagi? Masih ingat? Ini racun ini. Bahkan ini lebih bahaya daripada narkoba. Namanya candu. Kalau lagi canduan main ini kok. Ya, Bapak ya. Selamayan. Gua tantangan. Zaman awak kan ada dulu do. Zaman awak ketik-ketik dulu kan di TV hitam putih ya. Di TV ada Pak Raden, sungguhnya taga-taga itu kan. Kalau ndak hitam putih ya, kalau ndak kuri-kuri aja lah ya, ndak mati seorang saja lah ya. Kalau kini di sekolah ada saudara kau, semuanya ada di telapak tangan. Nekak di Bali itu siko tu. Beli anda, beli onde itu siko kau. Lapek bugi, lontong, beli anda, katupe, nampak kau tunggu, tiba di rumah. Beli oto itu siko. Cukui. Jadi teknologi itu bermanfaat, iya. Kalau lain dipagunon lelo. Kalau indah baru masalah. Awak pagunon lelo. Kita ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada apa lagi? Snack video ada. Nanado di mudo-mudo tu masuk tu. Jo awak isi jo ceramah, jo kajian. Jangan diisi jo maksiat saya diurang tu. Urang saya berbuat maksiatnya sanang, kadang ngerti ye. Dapat pitinya situ. Masuk awak berbuat kebaikan sagan lo. Wala talbisul haq bil batil wa taktumul haq. Jangan disembunyikan yang mana tu. Sampaian. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak puasa. Yang kedua adalah orang yang tidak solat. Orang yang tidak solat jaleh-jaleh dia merugi yang besar dunia akhirat. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, jangan bosan awak mendidik anak awak untuk selalu solat sampai dia bisa mandiri. Kalau lah bisa mandiri, itulah mulai walapeh itu. Tapi menjalannya bisa mandiri untuk solat, perlu bimbingan dulu. Nana kadang-kadang kok perlu bimbingan kok. Harus dibawa tarui. Macam cari ayah aja mandeh. Ayah solat atau enggak? Kalau indah itu samo joma mandian baru awak nemu itu. Onci aja lama iya tu. Nyo kau dapat mendidik anakku sabunya mandian kudo. Kudo tahu bu? Lai, pernah ibu mandi kudo? Ndak, kudo sudah ada dah. Awak masuk dalam iya dulu. Baru dia lo kudo tu turun tu. Kalau mandi baru kan bonce antanya. Antar anak dikan subuh awak belang leh lalu lihat. Sikon ndak ada tempat lain. Ndak kayak gitu doh. Dampingi anak tu solat. Kalau ndak tak aja awak solat ke masjid, awak pergi ke rumah saji, orang mungkin lah salam, mungkin baru pulang, baru kan di rumah saya solat. Jo anak bawa jamaah. Jamaah tu kaja. Jamaah tu jauh lebih hebat Bapak Ibu. 1 berbanding 27, ada 1 berbanding 28 hadisnya. Sekali awak solat isya di siko sama jo 27 kali. Kan populer hadisnya itu. 27 kali 27 hari. Sekali solat isya di siko sama jo 27 hari di rumah solat seorang. 27 hari itu hampir sebulan itu. Makanya umuman akhir zaman kau pendek, tapi nilainya Allah lipat gandakan. Kadang itu yang tidak nanamu dicari. Kadang kan malih. Jadi oleh sebab itu alhamdulillah awak yang lain rajin tarui tolong pelihara dan istiqomah. Istiqomah selalu Bapak Ibu. Ya, yang kedua, yang tidak solat. Solat jangan sampai diabaikan. Biarlah bapak ipai awak dulu, jo anak awak, jo cucu awak, sampai nyo berang awak, biarlah ndak baado. Menjalang nyo kadang. Lah kadang nanti kan nyo akan tahu nanti itu manfaat daripada ibadah tersebut. Yang ketiga, ala 20 minit. Lebar kau? Kameramen lebar tu, lebar minit tu. Nyo nak boleh lama-lama dah. Payah masuk dalam YouTube pun. Ya, yang ketiga lah. Ya, yang ketiga, yang tidak tilawah Al-Quran. Di hari lain jarang baca Al-Quran. Lah masuk Ramadan indak juga. Kadang kan banyak alasan kami dah pandai baca Al-Quran dah Ustaz. Tak nampak dah. Tak tahu lah dah. Kalau tak pandai baca Al-Quran, baca terjemahannya tu. Kau tak ujo.
Ujo so kampung ambon namanya tu. Inna solati. Semakin acok membaca semakin banyak nilai pahala Karena man qara'a min kitabillah, siapa membaca dari kitab Allah bi kulli harfin, dari tiap-tiap huruf. Jadi yang dihitung oleh Allah tu huruf. Falahu hasanah, kebaikan baginya. Kalau acok innya in Allah barangkali tu 10 kali kali 3 kali lampai 5 gitu caranya. Berarti semakin lambai awak baca semakin banyak pahala. Amor itu lambai zawal ustaz ajan tuan dia awak nama itu mah nak mau belajar tu dah. Bahaya sampai semakin banyak bacaan hafalan Qurannya semakin hebat pula. Jadi ndak ada ndak elok doh baca Al-Quran tu elok sadoi. Gitu. Lambai membaca punya nilai, cepat membaca bagus, lancar, hebat juga punya nilai. Dan Al-Quran nanti akan menjadi syafaat. Jadi kalau ada awak anak bapak ibu dititipkan di Allah 3 ampe, kalau ndak kasar doa lah menjadi hafiz Quran seorang saja jadi. Nyo 10 nyo salamain tu bapak ibu. 10 kiri kanan nanti bawah muka belakang. Syafaat namanya, syafaat Quran. Ndak senang awak bu, nanti nyo akan mencari kita, mengalungkan mahkota di surganya Allah. Senang bu? Lo ibu mah. Lai senang bu? Jadian anak awak penghafal Quran. Ndak payah do. Nampak kok lain namua. Itu sekuncinya. Kau ndak masukan ke pondok Al-Quran, kau ndak masukan ke rumah tahfiz. Kalau ndak ajah dewak di rumah. Jadi caranya, ndak usah banyak-banyak. Sayat sehari jadi. Sayat sehari. Bisa. InsyaAllah bisa. Alhamdulillah anak-anak kita itu dapat beasiswa itu dengan Al-Quran itu. 3 orang. Jadi mohon doanya ya Bapak Ibu ya. Abangnya sudah mendaftar sekarang ke Timur Tengah. Dan ini dia mengikuti pula katanya ke Ummul Qura dengan Al-Quran. Sekarang dia di Mandua, Kota Baru, Padang Panjang. Adiknya belum pulang sampai sekarang, masih program hafiz Quran baru. Kenapa seperti itu? Kalau tidak dari kini Bapak Ibu sewaktu awak idui tidak akan bisa. Harus dari kini. Tantangan anak awak banyak. Barik dunianya tidak sama dunia awak dong. Jadi kalau ingin anak kita itu sukses dunia akhirat, kita selamatkan dengan Al-Quran. InsyaAllah. Itu nanti lebih panjang lebar diurai dalam peringatan nuzul Quran oleh guru kita nantinya. Kemudian yang terakhir lah. Yang terakhir banyak anak kok. Yang terakhir yaitunya yang tidak sholat tarawih dan tidak membayar zakat fitrah. Jadi yang tidak sholat tarawih itu marugi. Ibu kalau ada tinggal puasa, contoh halangan atau awak sakit, besok di hari lain kan awak ganti puasa ibu ya, namanya di qada. Malamnya ibu le tarawihan. Enggak kan? Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Dia ada mansoma untuk puasa, ada mangkoma mendirikan malam. Ujungnya juga dia mendapat ghufiralahu, ampunan Allah. Di makanya sholat tarawih jangan sampai tinggal. Dan zakat fitrah, itu nanti panitia yang akan menyampaikan. Maka gitu, zakat fitrah itu pembuka pintu langit. Syahrul Ramadan mu'allakun baina samawati wal ard. Ramadan seseorang itu tergantung antara langit dan bumi, ndak naik ndak turun. Yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi jangan sampai lupa. Karena memang ada yang lupa bagai. Memang ada lupa. Habis Ramadan, habis raya awak ditelepon. Makanya awak tahu, ndak tu dah tahu ada. Buya, lah raya orang di Padang. Padahal awak sudah raya mah. Sekali huru coba. Batu bu, awak lupa bayar zakat fitrah gua. Oh lupa, iyo. Kalau lupa tu tak kena tu dos. Iyo tak kena dos. Lai boleh di bayar sini. Lai semua. Lai zakat yo, ndak tu. Tu batu, iyo itu.
Boleh dibayar, boleh. Zakat kah tidak? Tidak. Sedekah min sedekah. Dia akan berubah status dari menjadi sedekah-sedekah biasa. Jadi makanya membayar zakat fitrah itu sebelum Rayo. Itu panitia yang tahu nanti itu. Seminggu sebelum Rayo, gitu kan? Atau 5 hari, 4 hari sebelum Rayo. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mohon maaf tersinggungan dekat ayat telantuang dekat turun yang indah pada tampaknya dalam penyampaian nama tadi kok kurang lama manihi reci bawa nek kurang alir no pici di kurang kuning atau masakan dalam dia mata. Maafkan nama tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Permintaan tolong doakan Bapak Ibu saudara kita yang berada di Palestina karena beliau itu adalah benteng pertahanan kita dan beliau masih dalam kondisi dan situasi yang genting sekarang. Doakan selalu. Doakan. Kemudian doakan pemimpin kita, semoga Allah membolak-balik hatinya kepada jalan yang baik, jalan yang benar di atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan anak-anak awak, semoga anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Doa bulan Ramadan, doa Bapak Ibu dimakbul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول سلام عليك